Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Salam 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 guru guru penggerak. guru penggerak. penggerak. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bima dengan saya Arif Rahman dari SD Negeri 4 Kore Saya Ida Marwati dari SMA Negeri 1 Sanggar. Dan saya Mahendra Putra dari SD Nipres Padolo. dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah saya kabarnya baik. Oke, alhamdulillah. Luar biasa ya. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu, nanti untuk rubrik penilaian ini saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya nanti dengan teknik rasa, dan juga saya harapkan nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, inilah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Oke Pak, paham. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Boleh Pak, silakan. Boleh, oke. Kira-kira nanti kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2 Bapak nanti, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, ada 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan di sini, yaitu mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Nah, dari kedua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi mana secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya? Ya, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan secara aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik. Memang mendengarkan secara aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti. Nah, Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir ini, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Baik Pak, indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah saya menerapkan alur kita secara runtun. Kemudian saya mampu menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Baik Ibu,
hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap dalam proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian dan ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, terima kasih Bapak. Oke, baik Ibu, sudah siap? Siap Bapak, insya Allah. Oke, baik, silakan dimulai proses coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar. Iya Pak, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Mahendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat dan semangat, Bu. Hanya saja ada sedikit hal yang terkendala dalam pikiran saya, Bu. Oh ya, kira-kira apa kendalanya nih, Bapak? Sepertinya saya lihat Bapak ingin kan unik-uniknya ya. Iya, betul, Bu. Saya, Bu, kan sebagai guru BK nih merasa kurang bisa, Bu, berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau misalnya ada masalah, mereka nggak bisa cerita ke saya seperti itu, Bu. Iya, baik. Dan pada percakapan ini, apa yang menjadi tujuan dari Bapak dan apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita? Baik, harapan saya sih, Bu, yaitu yang pertama saya bisa mengembangkan kompetensi saya yang saya miliki terkait saya menjadi guru BK yang berkompeten. Kemudian saya mampu mengatasi masalah ini dengan baik, Bu. Iya, baik. Menurut pengamatan Bapak, apa penyebab dari permasalahan yang Bapak ungkapkan tadi? Baik, Bu. Menurut pengamatan saya dari saya sendiri itu penyebab ini dari pribadi saya, Bu. Ya. Kalau dari saya mungkin ada komunikasi yang sendiri yang masih kurang, sehingga hubungan antar saya dan siswa kurang nyambung. Kemudian sedangkan dari anak-anak sendiri, image-nya BK ini kan banyak yang negatif, Bu. Kebanyakan mereka ketika ada konseling datang ke saya selalu, oh ini anak nakal, gitu. Terus kemudian itu ada anak yang bermasalah gitu menurut mereka, Bu. Jadi itu yang membuat anak-anak memandang BK itu tempat luapan hal-hal yang negatif, padahal tidak seperti itu, Bu. Padahal tidak seperti itu, Bu. Pandangan anak-anak itu, oh anak ini selalu bermasalah ya, kok di konseling terus, padahal BK itu sebenarnya bukan tempatnya orang-orang bermasalah, kurang lebih seperti itu. Penyebabnya ini, Bu, dari saya pribadi, yaitu kalau dulu ya, Bu, ya, ada dua penyebabnya menurut saya ini, yaitu pertama kalau dari saya mungkin dari komunikasi saya sendiri yang masih kurang sehingga hubungan antar saya dan siswa kurang nyambung. Terus dua, itu dari anak-anak itu sendiri, Bu. Image-nya BK ini yang negatif, image-nya, Bu. Kebanyakan mereka ketika ada konseling datang ke saya itu selalu, oh ini anak nakal, oh itu anak bermasalah, gitu, Bu. Nah, jadi yang membuat anak-anak memandang BK ini tempat luapan hal-hal yang negatif, padahal nyatanya bukan seperti itu, Bu. Oke, nah dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang ingin dicapai dari kondisi realnya terkait dengan murid yang sulit untuk berkomunikasi dengan BK? Oke, baik, harapan saya, Bu, ya, mereka tanpa saya undang bisa dengan senang hati ketika punya masalah datang sendiri, Bu.
Mereka bisa bercerita dengan terbuka dan tidak ada lagi image-image negatif terkait mereka seperti itu, Bu. Iya. Dari kondisi sekarang, dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang sekarang itu dalam kondisi pada skala berapa, Pak? Mungkin kondisi sekarang ini, Bu, ya, adalah 5, Bu. Kurang lebih 5 lah menurut saya. Iya, baik. Menurut pengalaman Bapak, apa langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut agar anak-anak itu tidak takut untuk ke BK dan tidak takut untuk berbagi cerita dengan guru BK-nya sendiri? Iya. Iya, baik. Yang sudah pernah saya lakukan, Ibu, ya, ini adalah saya sering mengajak murid-murid, anak-anak itu ngobrol santai dengan terus kebetulan saya diberi jam 1 jam ada layanan klasikal, Bu. Jadi saya tidak mau monoton gitu memberikan materi tentang PK, tapi saya lebih kayak ngobrol santai sama anak-anak itu, Bu. Curhat-curhat seperti itu, Bu. Terus karena menurut saya dengan adanya layanan klasikal yang hanya 1 jam ini kurang maksimal, hanya beberapa hal yang bisa atau mau dengan senang hati datang, sedangkan anak-anak yang bermasalah itu masih agak sulit. Kurang lebih seperti itu. Berarti belum bisa menjaring semua ya, Pak? Iya, Bu, betul. Itu metode yang pernah Bapak lakukan ya. Kira-kira metode tersebut berhasil atau tidak? Kalau dibilang berhasil, berhasil, Bu, tapi belum mencakup semuanya, Bu. Selain metode klasik tadi, apakah metode lain yang mungkin bisa diterapkan oleh Bapak? Dengan waktu yang sangat terbatas ini, saya bisa minta bantuan wali kelas, kemudian guru mapel untuk membantu saya mengenali anak-anak yang bermasalah tadi. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, baik. Nah, dari skala 1 sampai 10, untuk mencapai kondisi ideal, mungkin melalui metode yang pernah Bapak lakukan ini, sekitar berapa skalanya? Kalau dengan adanya kerjasama dengan wali kelas dan guru mapel ini cukup bagus, bisa kita skalanya kira-kira 8, Bu. Tapi cuman masih belum 100%. Karena namanya juga manusia kan, Bu. Ada yang bisa diajak kerjasama, ada yang kurang bisa seperti itu, Bu. Iya, baik. Setelah ini, apa rencana Bapak setelah percakapan kita hari ini? Apa yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan yang Bapak temui? Mungkin tidak semua wali kelas dan guru bisa memahami dengan masalah ini. Jadi yang saya lakukan adalah saya mencoba menceritakan permasalahan ini kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membantu saya agar wali kelas dan guru-guru ini bisa bekerja sama dengan saya agar masalah-masalah yang dihadapi anak-anak itu bisa terselesaikan. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, iya, siap. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip yang bermasalah tadi? Kalau untuk mencari solusi anak-anak yang bermasalah ini, Bu, ya, bisa 1 atau 2 minggu. Tapi untuk sesi konseling ini tergantung dari permasalahan anaknya. Dan juga misalkan anaknya bisa kita ajak konseling, bisa 1 atau 2 kali pertemuan sudah bisa diselesaikan. Tapi kalau masalahnya misalnya anak-anak yang susah atau tertutup, bisa beberapa kali pertemuan, Bu. Oke, siap. Komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmennya saya harus meningkatkan komunikasi saya dulu.
agar kedepannya saya mampu berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan wali kelas dan guru-guru serta komunikasi saya dengan anak-anak pastinya, Bu. Siap. Ada tidak dukungan yang Bapak butuhkan selain dari wali kelas, kepala sekolah, dan guru-gurunya? Dukungan yang saya butuhkan saat ini yaitu adalah semua warga sekolah terlibat dalam mendukung dengan membantu murid yang bermasalah, Bu. Bukan saja guru BK, tetapi semua warga sekolah, baik itu guru, wali kelas, kepala sekolah, bahkan kesiswaan. Sangat kami butuhkan, Bu. Alhamdulillah Pak, sudah banyak solusi yang sekiranya bisa Bapak lakukan. Semoga rencana Bapak bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Bagaimana perasaan Bapak setelah perbincangan kita ini hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, saya lega sekali karena yang awalnya tadi saya agak tidak tahu harus bagaimana, saya bingung harus ngomong ke siapa gitu, harus meminta saran atau masukan dari siapa, dan akhirnya saya jadi tahu harus merencanakan kegiatan apa dan harus bagaimana, kurang lebih seperti itu. Juga Pak Mahendra merasa senang bisa menjadi teman ngobrol Bapak, dan Bapak juga setelah ini banyak rencana yang akan dilakukan. Semoga rencana-rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar dan juga memperoleh hasil yang diinginkan ya Pak. Amin. Baik, terima kasih Bapak atas percakapan kita hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih banyak Bu Hidayah karena sudah mampu membimbing saya sehingga bisa saya mampu menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Terima kasih banyak Bu. Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu. Tadi sudah saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dan Ibu tadi dengan coaching yang terkait dengan proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu? Boleh Pak, boleh. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching yang sudah menjadi indikator ketercapaian saat proses coaching tadi? Baik, untuk yang sudah saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, iya. Memang benar ya Bu. Apa yang sudah Ibu jelaskan ini memang sudah sesuai dengan catatan saya. Ibu sudah memberikan sebuah prinsip, yaitu sebagai komitmen Ibu terbukti tadi ketika ngobrol dan merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Terus yang kedua, Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip dari proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk meluruskan berbagai solusi-solusi terkait dari masalah yang dihadapinya. Terus yang ketiga, dari catatan saya ini, kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Yang selanjutnya, Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan PR atau supervisi tadi yang mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot.
Terus selanjutnya juga yang tidak kalah pentingnya ini dari percakapan coaching itu tadi, Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta. Di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan kemudian tanggung jawab. Oke, alhamdulillah secara gambaran umum tadi saya pun mencatatnya, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Iya. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Yang mana mungkin tadi coaching merasa ada sedikit unek-unek. Seharusnya saya menggunakan salah satunya adalah teknik stop agar beliau lebih rileks mengungkapkan permasalahan yang dia hadapi. Oke, kehadiran penuh ini memang Ibu kembangkan ya. Saya doakan nanti semoga teknik ini dapat segera Ibu kembangkan dan memaksimalkan pada diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, baik potensi yang lainnya juga yang meski Ibu tajamkan ketika memberikan sebuah pelayanan pada coaching atau mitranya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal dalam pelayanan coaching ke depannya dan bisa sesuai dengan alur tirta. Ini di alurnya tirta ini tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga ke depannya nanti dapat berkembang bagus untuk Ibu ke depannya. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas masukannya dan Oke, saya akhiri Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.